Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Bu Silvi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai program linier bagian keempat. Apa saja yang dibahas pada bagian keempat ini? Kompetensi dasarnya yang pertama 3.2 menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Lalu tujuan pembelajarannya, siswa dapat membentuk model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Kita langsung saja masuk ke contoh merancang model matematikanya. Bagaimana cara merancang model matematikanya dari soal kontekstual? Oke, kita baca dulu ya soal ceritanya. Yang pertama, soal pertama, pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah. Misalnya, bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing 2, 2, dan 6. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing 2, 4, dan 4. Jika barang A dan B dijual dan masing-masing lakunya 8.000 dan 6.000, maka buatlah model matematikanya. Yang pertama, dia ngomonginnya kan dari tadi ada bahan mentah sama barang produksi kan. Nah, berarti itu yang menjadi fokus utama kita. Yang dia bicarakan adalah bahan mentah ini. Bahan mentah 1, 2, dan 3 dan barang A dan B, produksi barang A dan B. Kita tulis nih di sini, misalnya ini 1, 2, terserah mau di sini 1, 2, 3 atau di sini barang A dan B itu nggak masalah, ketukar juga nggak masalah. Bebas aja. Ini saya nulisnya ini A, ini B. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi soal ceritanya. Bahan mentah 1, 2, dan 3 tersedia. Berarti dia disediakan ini ya. Totalnya berarti kan ya. Berarti barang 1 punya total, kita tulis di sini total. Berapa totalnya? 100. Barang 2 160. Barang 3 280. Nih. Nah, dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam produksi, A dan B. Nah, produksi A butuh bahan mentah 1, 2, dan 3. Butuhnya berapa? Masing-masing 2, 2, dan 6. Berarti kita nulisnya di kolom A, karena ini barangnya barang A. Lalu barang B, berarti kita nulisnya di bagian B. Bahan mentahnya 2, 4, 4. Jika barang A dan B dijual, masing-masing laku 8.000. Ini dijual 8.000. Lalu ini 6.000. Ya, ini. Maka buatlah model matematikanya. Nah, langkah pertama kita buat. Sekarang langkah pertama adalah kita memisalkan mana yang X, mana yang Y. Kita lihat apakah yang X-nya si A atau 1, atau Y-nya itu si B, atau Y-nya 2 atau 3 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat isinya. Ngomonginnya harus sama nih. Ini kan ton ya satuannya. Ini juga ton, ini juga ton ya kan, masing-masing ini ngomonginnya ini satuan sama kan, berarti kita ambil yang ini.
Kalau ini ngomonginnya satuan, tiba-tiba ngomongin harga, berarti nggak nyambung kan? Jadi kita ngambilnya ke mendatar. Tuh. Berarti yang X dan Y adalah si A dan B. Lalu berikutnya tinggal kita susun. 2X berarti pertidaksamaan yang pertama 2X ditambah, ini ya selalu ditambah ya, 2Y. Nah bagaimana tandanya? Lebih besarkah, lebih kecil, atau sama dengan? Nah, kalau tersedia 100 berarti bisa aja bahan yang dipakai nggak sampai 100, misalnya 50 doang yang dipakai, atau 70 doang, atau sama dengan 100 dipakainya. Tapi pernah nggak dia melebihi 100 makainya? Padahal yang disediain 100. Nggak mungkin kan? Disediain 100 tapi makainya 120, nggak mungkin. Makanya di sini tandanya kurang dari sama dengan 100. Jadi paling gede dia makainya 100, tapi bisa aja dia pakai cuma 70, 50, 40, dan seterusnya. Lalu yang kedua. Lagi 2X ditambah 4Y. Sama kan? Disediainnya 160, berarti kurang dari sama dengan 160. Lalu yang ketiga, 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 280. Oke. Lalu berikutnya, ini 8.000 dan 6.000 apa? Itu adalah Z-nya, fungsi tujuannya. 8.000X ditambah 6.000 Z, Y. Nah, kalau misalnya kita ngomonginnya barang, mungkin nggak barang itu negatif? Nggak mungkin kan? Makanya jangan lupa dibatasin X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Itu selalu kalau ngomonginnya suatu barang. Karena barang nggak mungkin nilainya negatif. Nah, lalu ini gimana nih? Boleh nggak disederhanakan? Boleh, sederhanakan. Tapi baginya jangan minus. Kalau baginya minus, tandanya nanti berubah juga. Baginya positif. Berarti di sini jadinya X plus Y kurang dari sama dengan 50. Lalu X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Lalu bagi 2, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 140. Syarat X-nya harus positif dan Y-nya juga positif. Gampang kan? Oke. Sekarang kita coba lagi. Coba soal nomor 2. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil, rata-rata diperlukan luas 10 meter untuk mobil. Kalau untuk bis itu rata-rata 20 meter persegi. Ini ada perseginya ya, maaf. Ini persegi. Ini juga. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Jadi dia nggak boleh lebih dari 12, di bawah 12 ya. Jika di tempat itu akan diparkir X mobil, kita nggak tahu banyaknya berapa, dan Y bis, maka buatlah model matematikanya. Nah, ini ngomonginnya apa tuh? Mobil dan bis, ya kan? Katanya X sama Y-nya aja udah tahu tuh, mobil dan bis. Berarti kita tulis mobilnya, boleh nulisnya ke bawah atau mendatar, menurun, terserah. Saya coba menurun. Mobil dan bis. Mobil tadi X, bis Y. Nah, lalu ngomongin apa lagi nih? Ngomongin luas parkir. Luas parkir. Luas parkir. Berapa total luas parkirnya? 200. Tulisnya di mana nih? Bukan di sini. Kalau ini luas parkir mobil, kalau ini luas parkir bis. Berarti kita bikin lagi. Luas parkir total 200.
lagi, baca kalimat berikutnya. 2. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan. Nah, mobil nih ya. Mobil 10 meter persegi. Berarti luas parkirnya si mobil taruh di sini. Taruh di luas parkir di kolomnya si mobil. Kalau bis 20, berarti kita tulis di sini 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12. Berarti ini daya tampung ya. Karena ngomongin daya tampungnya berapa. Sekarang daya tampung mobil sama motor 12. Berarti kita ditotalkan ya 12. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kan nggak tahu nih. Kita tulis X sama Y. Jika di tempat parkir itu akan diparkir X dan X mobil, ini udah ya. Y mobil juga udah. Nih, lambangin hurufnya, buatlah model matematikanya. Nah, ini gimana nih? Kita bikinnya menurun atau ke kanan? Atau mendatar. Nah, kalau kita lihat nih, meter persegi, meter persegi, meter persegi. Ngomongin hal yang sama ya. Berarti kita buatnya menurun. Ini juga kan ngomongin yang sama. X-nya kita nggak tahu berapa, Y nggak tahu berapa, totalnya 12. Ini juga menurun. Berarti persamaannya yang pertama 10X ditambah 20Y. Nah, ini tersedianya 200 meter persegi. Berarti kurang dari sama dengan 200. Lalu yang kedua, dia nggak boleh lebih dari 12. Berarti kurang dari ya. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Jangan lupa X-nya harus positif, Y-nya juga positif karena banyaknya mobil dan bis. Ini bisa diperkecil nih, jadinya X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Syaratnya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Tuh, gampang kan? Oke, kalau sudah bisa merancang, langsung ke tahap berikutnya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masalah kontekstual. Kalau kamu udah dapet sini, nanti kedepannya sama caranya ngerjainnya, bisa pakai titik pojok, bisa pakai garis lidik. Oke, lanjut menyelesaikan masalah kontekstual. Langkah pertama kita harus buat modelnya dulu, kayak tadi nih. Setelah bikin modelnya, baru kita selesaikan dengan cara garis lidik atau titik pojok. Sesuai yang diminta apa? Kalau titik pojok, garis lidik. Kita baca dulu ya. Soalnya, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun yang akan dibuat 2 model pakaian. Modelnya ada model A, butuh 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun. Sedangkan model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unitnya. Lalu keuntungan model A itu 300.000 per unit. Dan keuntungan model B 500.000 per unit. Tentukan banyaknya pakaian masing-masing, berapa banyak nih pakaian yang harus dibikin supaya untungnya gede gitu. Supaya untungnya maksimum atau untungnya besar. Langkah pertama yang tadi saya bilang, bikin model matematikanya terlebih dahulu. Oke, kita bikin dulu. Ngomonginnya apa aja nih dari tadi yang dicerita? Ngomonginnya adalah ada sutra, kain wol, sama kain katun. Berarti itu yang diomongin nih, sutra, wol, sama katun, bahan dasarnya kan. Lalu mau bikin 2 model pakaian. Nah, ngomonginnya model terus kan dari tadi, model A, model B. Berarti kita bikin ke bawah, terserah ke bawah mau sutra, wol, katun, atau ke bawahnya model A, model B, terserah. Saya bikin misalnya sutra wol katunnya ke bawah ya. Sutra wol
katun. Ya. Lalu ada model A dan model B. Nah, kita ngomonginnya apa nih? Persediaan sutranya 16. Berarti kan bukan punya A, bukan punya B kan? Berarti kita bikin kolom tempat yang baru, yaitu totalnya. Totalnya 16 sutra. Wall totalnya adalah 11. Lalu katun totalnya 15. Tuh. Nah, sekarang mau dibuat model A. Model A butuh sutra wall katunnya 2 meter sutra, 1 meter wall, sama 1 meter katun. Sedangkan B butuhnya 1 meter sutra, 2 meter wall, dan 3 meter katun. Lalu keuntungan model A, nah A ini di sini, ini kita tulis lagi untung. Untungnya berapa? 300.000. Lalu model B 500.000. Gini aja ya. Per unit. Tentukan banyak masing-masing pakaian. Sekarang kita bikin modelnya dulu. Yang pertama, ini ke samping atau ke bawah? Kita lihat. Kalau ke bawah nggak nyambung. Ini ngomonginnya meter, ini ngomonginnya untung, harga, nggak nyambung. Kalau ini nyambung, berarti mendatar. Yang pertama 2X, berarti si A-nya adalah X, si B-nya adalah Y. 2X ditambah Y, tersedia ya, berarti kurang dari sama dengan 16. Yang kedua, X plus 2Y kurang dari sama dengan 11. Yang ketiga, X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Lalu jangan lupa X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif karena barang. Lalu yang untungnya itu adalah Z-nya. 300.000, ini aja ya, X plus 500.000 Y. Nah, udah nih, kita udah dapat model matematikanya. Kalau udah dapat ini, kita ngerjain seperti program linear yang sebelumnya. Yang berarti tujuannya kita nyari keuntungan yang paling besar. Tuh. Sekarang kita gambarkan ya. Tadi persamaannya apa aja tuh? 2X plus Y kurang dari sama dengan 16. Yang pertama 2X plus Y kurang dari sama dengan 16. Yang kedua X plus 2Y kurang dari sama dengan 11. Yang ketiga X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. X-nya positif, Y-nya positif. Z-nya 300.000 X ditambah 500.000 Y. Nah, sekarang seperti biasa kita bikin persamaannya dulu. Yang pertama berarti 2X plus Y kita sama denganin 16. Lalu buat tabel. X, Y. Saat X-nya 0, Y-nya 16. Saat Y-nya 0, X-nya 8. Lalu yang kedua, X plus 2Y sama dengan 11. Kita buat lagi nih. Saat X-nya 0, berarti Y-nya 5,5. Saat Y-nya 0, X-nya 11. Ini 0,16 tadi 8,0. Yang ini 0,5,5.
sama 11,0. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, apa tuh yang ketiga? X plus 3Y sama dengan 15. Ini kita buat tabel. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya 15. Ketemulah 0,5 sama 15,0. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita gambar. Kita gambar nih. Gambarnya harus pakai penggaris. Kalau tidak nanti salah. Dan skalanya harus yang benar. Nah, lalu berikutnya kita gambarkan yang pertama dulu. 0,16 sama 8,0. 0,16 misalnya 16-nya di sini. Terus 8,0 misalnya 8-nya di sini. Tarik garis. Ini garis pertama. Arsirannya gimana? Cek. Biasa 0,0 dicek. Kalau dicek 0 kurang dari sama dengan 16. Benar gak? Benar. Berarti yang diarsir lawannya. Lalu yang berikutnya. X plus 2Y sama dengan 11. Yang kedua. 0,55. Misalnya 55 di sini. Tunggu ya. Kira-kira dulu. Nih 55. 11,0 misalnya 11 di sini. Tarik garis. Ini harusnya pakai penggaris. Kalau enggak nanti tidak tepat. Ini kedua. Kalau 0 dicek, 0,0 dicek, berarti dapatnya 0 kurang dari sama dengan 11. Benar gak? Benar. Arsir lagi. Yang terakhir, 0,5. Sini 5. Dan 15,0. Misalnya di sini 15,0 di sini. Kita tarik garis lagi. Ini 5-nya agak sini ya, karena harusnya mepet. Nah, gitu ya. Yang ketiga. Kalau dicek 0,0, maka 0 kurang dari sama dengan 15. Benar gak? Benar. Berarti yang 0 kosong lagi. Jangan lupa, kan ini nggak boleh ada negatif. Berarti ini kita arsir. Berarti kita dapat HP yang kosong adalah yang ini. Lalu kita nama ini. Berarti yang titik, oh ya, di sini saya gunakan titik pojok ya. Nanti kalian coba pakai garis lidik. Karena garis lidik itu gambarnya harus tepat. Kalau saya ini gambar nggak tepat, nanti jadinya salah jawabannya. Jadi kalian coba pakai garis lidik, nanti kita samakan. Saya pakai titik pojok. Nah, titik pojoknya ini 1, kita namain. Ini 2. Ini 3. Lalu ada lagi yang ini
4. Yang ini mepet 5. Jadi ada 5 titik pojok. Oke. Yang pertama dulu. Kan kita tahu Z-nya. Tulis dulu deh Z-nya. 300.000 X ditambah 500.000 Y. Ya. Sekarang yang pertama titiknya berapa tuh? 0,0. Kalau kita masukkan hasilnya Z-nya 0. Lalu yang kedua. Yang kedua titiknya berapa nih? Udah jelas ya. Titiknya 0,5. Nah, sekarang kita masukin ke Z-nya. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti 2.500.000. Lalu yang ketiga. Ketiga titiknya jelas gak? Nggak jelas ya. Karena dia tidak menempel di sumbu X dan Y. Kita skip dulu. Yang jelas dulu. 4 sama juga 5. Dia jelas 8,0. Kalau kita masukin Z-nya, berarti 8 kali 3, 2.400.000 rupiah. Y-nya 0. Sekarang yang ketiga, gimana cara nentuin yang ketiga? Itu kan titik berpotongan. Untuk nyari titik potong, cari eliminasinya. Kita lihat titik ketiga itu perpotongan garis nomor berapa. Makanya garisnya jangan lupa dinamain. Supaya kamu nggak bingung nanti, ini garis yang mana ya, ini garis yang mana ya. Jadi dinamain 1, 2, 3. Sesuai ini, urutan yang di sini. Nomor 3 itu perpotongan garis 2 dan garis yang ini 3. Jadi dia perpotongan garis 2 dan 3. Kita tulis garis 2 apa tuh? X plus 2Y sama dengan 11. Garis 3 apa? X plus 3Y sama dengan 15. Udah sama ya variabelnya ya. Koefisiennya ya, tinggal kurangin. Min Y sama dengan min 4. Jadinya Y sama dengan 4. Kalau Y dapat 4, substitusi Y ke sini. Jadinya X ditambah 8 sama dengan 11. Berarti X sama dengan 3. Yang ketiga berarti kita ketemu titik. Titiknya adalah 3,4. Saat dimasukin 3,4 hasilnya adalah 3 kali 3, 900. Ditambah 4 kali 5, 20. 2000 berarti totalnya 2.900.000. Nah, itu untuk yang titik ketiga. Titik yang keempat. Perpotongan siapa dan siapa nih? Perpotongan 1 sama 2. Kita tulis 1 dan 2. 1 apa tuh? 2X plus Y sama dengan 16. Lalu yang kedua, X plus
Y sama dengan, yang kedua X plus 2Y sama dengan 11. Ini kan belum sama ya, kita samain dulu yang atas kali 2 ya. Kali 2. Kita tulis di sini. 4X. Ini pindah ke sini. Ditambah 2Y sama dengan 32. Lalu yang sama Y-nya dikurang. Jadinya min 3X sama dengan berapa tuh? min 21. Berarti X-nya sama dengan 7. Nah, masukin X-nya ke sini. Jadinya 7 ditambah 2Y sama dengan 11. Berarti 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 2. Nah, ini supaya kita nggak pindah ke sini aja ya, supaya nggak pindah slide, kita ke sini. Z-nya berarti kan titiknya 7 sama 2. 7,2, X-nya 7, ganti 7 kali 3, 21. Ditambah Y-nya 2 kali 5, 1000. Jadi dapat 3.100.000. Oke, tadi kan pertanyaannya adalah banyaknya pakaian supaya untungnya gede banget nih. Yang paling gede siapa? Untungnya paling gede. Kita lihat yang pertama 0. Yang kedua dapat 2,5 juta. Yang keempat dapat 2.400.000. Yang ketiga dapat 2.900.000. Yang keempat dapat 3.100.000. Berarti kesimpulannya biar untungnya paling gede, dia pilih titik yang keempat, yaitu 3.100.000. Berarti banyak pakaiannya berapa nih ketika untungnya 3.100.000? Nah, banyak pakaiannya ini. Pakaian model A-nya 7, pakaian model B-nya adalah 2. Jadi sini kita tulis kesimpulannya. Ya. Jadi banyak pakaian banyak pakaian banyak pakaiannya, sini kita tulis banyak mana sih? Pakaian. Ya, banyak pakaiannya model A 7. Model B-nya adalah 2. Tuh. Jadi A-nya 7, B-nya ketika B-nya 2. Supaya untungnya besar. Untung besar. Jadi sebenarnya langkahnya sama kayak yang sebelumnya, tapi ini bentuknya aja soal cerita. Tuh. Oke, nanti kalian coba yang garis lidik ya, harusnya jawabannya sama. Ya.
Itulah tadi penjelasan saya mengenai program linier, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dengan merancang dan menyelesaikan masalah kontekstual. Sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.